Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hadirin Budi Laksmana dengan NIM 333220068. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan menjabarkan dari tugas mingguan praktikum penelitian operasional pada modul ketujuh. Kalau gitu langsung masuk aja ke dalam soalnya. Nah, ini untuk soalnya saya melakukan bagian dari shift 2. Jadi, untuk soal nomor satu, sebutkan dan jelaskan 4 model struktur antrian dasar serta berikan contohnya minimal 3 untuk tiap model antrian. Nah, sebagaimana kita ketahui, dalam model antrian itu ada keempat model utama, yaitu model pertama itu single channel single phase, di mana model ini adalah yang paling sederhana, di mana ada satu jalur antrian dan satu server yang melayani pelanggan satu persatu, sehingga pelanggan harus melewati fase pelayanan tersebut. Dan satu dari single phase single channel ini itu seperti kasir di supermarket yang dimana harus jalan antrian satu persatu, atau juga pemadam kebakaran di pos jaga yang memang harus hanya panggilan darurat itu cuma satu-satu doang. Terus juga ada teller di bank kecil di mana itu memang hanya dalam antrian satu orang satu gitu. Terus juga untuk selanjutnya yaitu model antrian single channel multiphase, di mana dalam model ini pelanggan harus melalui beberapa fase layanan secara berurutan, tapi masih dengan jalur antrian yang satu server atau satu sumber. Seperti contohnya proses pengecekan keamanan di bandara kan itu satu persatu harus pelanggan harus melalui step per stepnya juga. Bisa ada layanan di restoran fast food di mana pemesan harus di satu counter terus pindah ke counter berikutnya, kayak misal contoh kayak di fast food seperti Hokben yang harus jalan-jalan terus. Juga ada perawatan kendaraan di bengkel. Jadi memang eh dari si motor ini nih, dari kita doang, dari satu plan doang kita dioper-oper kayak pemindahan perakitan benda ini, perakitan komponen ini, perakitan komponen ini. Makanya itu bisa disebut sebagai single channel multi-phase. Model ketiga yaitu antrian multi channel single phase, di mana model ini memiliki beberapa jalur antrian dengan beberapa server yang melayani pelanggan pada satu fase pelayanan yang sama. Jadi seperti kita contoh kasir di supermarket besar seperti kayak karena apa kayak gitu, karena memang beberapa kasir melayani pelanggan yang berbasis jalur antrian yang berbeda. Atau juga check-in counter di bandara. Jadi memang ada banyak counter yang memang melayani penumpang yang ingin check-in. Atau juga eh, teller di bank besar, mungkin maksudnya teller ini merupakan bagian teller yang ada eh, banyak channelnya. Jadi melayani nasabah pada satu fase transaksi. Terus juga untuk model antrian terakhir itu ada eh, multi channel multi phase, di mana ini melakukan beberapa jalur antrian dan beberapa server serta beberapa fasanan yang harus dilalui pelanggan, seperti contohnya rumah sakit di mana pasien itu harus melalui beberapa tahap seperti pendaftaran, konsultasi dokter, laboratorium, dan juga beberapa emang pengecekan emang harus dilalui dari si eh, konsumen tersebut atau si eh, pelanggan dari rumah sakit tersebut. Terus juga ada proses pengajuan visa, di mana contohnya kayak pemohon harus memang melalui beberapa tahap seperti pengumpulan dokumen, wawancara, pengambilan sidik jari, dan pemenuhan data diri lainnya. Terus juga untuk contoh ketiga itu seperti proses produksi manufaktur, di mana memang setiap stasiun kerja itu tuh memang ada tahapan-tahapannya masing-masing. Jadi memang bertahap dalam untuk mencapai si eh, ini tersebut gitu. Nah, itu mungkin udah dari keempat model antrian dasar. Tadi seperti saya review bentar, ada single channel single phase, single channel multi channel single phase, dan multi channel multi phase. Nah, ini merupakan sebuah 4 model antrian dasar. Oke, kalau gitu lanjut ke soal nomor 2. Pesawat Garuda Osik terdiri dari satu lorong pintu dengan satu orang pramugari untuk memeriksa tiket penumpang. Rata-rata kedatangan pengunjung mengikuti distribusi eksponensial, yaitu 120 penumpang per jam, dan operator dapat melayani rata-rata 124 penumpang per jam. Dengan waktu pelaksanaan setiap penumpang mengikuti distribusi probabilitas eksponensial berdasarkan informasi ini, tentukan satu A, tingkat intensitas pelanggan fasilitas pelayanan atau P, jumlah rata-rata penumpang yang diharapkan berada dalam artian LQ, jumlah yang C itu jumlah rata-rata penumpang yang diharapkan berada dalam sistem LS, waktu rata-rata yang diharapkan penumpang untuk menunggu dalam satu antrian atau WQ, dan juga yang terakhir ada waktu rata-rata penumpang berada dalam sistem
atau bisa kita sebut W. Oke, langsung pindah ke dalam software. Nah, untuk menjawab soal tersebut kita menggunakan software RStudio soal POMQM. Jadi ini bukan sebuah tampilan ininya, tapi sebelum mengerjakan ini nih, masuk ke dalam modul itu memakai modul waiting list ini nih, terus masuk ke MM1 gitu. Kalau gitulah sama kerja ke dalam soalnya yang tadi diketahui. Diketahui kan tadi ada 120 penumpang per jam. Jadi bisa kita eh, hitung atau kita notasikan arrival rate atau lambdanya sebesar 120. Juga diketahui juga bahwa memang eh, operator dapat melayani rata-rata penumpang itu per jam di 124 per hours. Makanya ini kita juga di sini juga per hours kan. Terus juga number of servernya dan hanya ada satu operator, satu orang pintu maksudnya. Jadi eh number of servernya kita tuliskan satu. Nah, sudah kita notasikan, eh kita coba kita solve. Nah, diketahui bahwa memang eh tadi kan kita yang diminta seperti jumlah rata-rata penumpang yang dapatkan berada dalam antrian atau LQ itu sebesar 29,3. Terus juga eh L-nya, LS-nya, average number in the system itu 0,3. Terus juga WQ-nya, average time in queue-nya atau waktu rata-rata yang penumpang menunggu dalam antrian itu sebesar eh, 0,24 atau 14 menit atau 870 detik. Dan juga average time in sistemnya atau rata-rata penumpang berada dalam sistem itu sebesar 15 menit atau 900 detik. Gitu. Nah, mungkin sekian untuk soal nomor 2. Selanjutnya kita masuk ke dalam soal nomor 3. Nah, ini tuh soal nomor 3. Pada Bandara Osing terdapat 7 konter yang tersedia untuk melayani check-in. Rata-rata penumpang yang akan melakukan check-in adalah 140 penumpang per jam, dan setiap konter mampu melayani rata-rata 21 penumpang per jam. Rata-rata waktu penumpang per penumpang adalah 7 menit. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan P atau tingkat intensitas penggunaan fasilitas pelayanan, PO atau probabilitas tidak ada penumpang dalam sistem, LQ atau jumlah rata-rata penumpang yang diharapkan dalam antrian, LS atau jumlah rata-rata penumpang yang diharapkan berada dalam sistem, WQ atau waktu rata-rata yang diharapkan penumpang menunggu dalam antrian, dan W waktu rata-rata penumpang berada dalam sistem. Oke, mengerjakan soal tersebut kita menggunakan software sama seperti tadi sebelumnya, yaitu software eh, POMQM. Nah, gitu kita masuk masuk ke ntar ini ada di coba di save terlebih dahulu. Oke, kita save sementara dulu. Selanjutnya kita masuk ke dalam soal pengerjaan nomor 3, itu menggunakan software POMQM. Seperti sebelumnya itu waiting lines dan new, terus masuk ke MMS. Nomor 3068. Oke, eh, kita coba ambil lagi data dari soal nomor 3. Jadi memang kita terdapat 7 konter dengan 140 penumpang per jam dan 21 penumpang per jam. Jadi bisa kita notasikan yaitu uh, arrival rate atau lambdanya itu tadi 140 penumpang per jam. The service rate yaitu waktu pelaksanaan atau waktu melayani berapa penumpang. Itu 21. Juga number of servernya itu terdapat ada 7 atau 7 counter. Sip. Oke. Dan juga ini dalam 1 jam ya. Coba kita solve. Nah, diketahui. Tadi kan kita minta jawaban dari eh, si ininya kan. Kayak LQ atau jumlah total penumpang yang diharapkan berada dalam antrian mungkin kita sebesar 17,22 atau bisa 17 saja. Terus juga L atau jumlah total penumpang yang diharapkan berada dalam sistem itu sebesar 23,89. Terus juga ada reverse time NQ-nya atau eh, jumlah waktu rata-rata yang diharapkan penumpang menunggu dalam antrian yaitu sebesar
7 menit atau 442 detik. Juga average time in system atau W atau waktu rata-rata penumpang berada dalam sistem yaitu sebesar 10 menit atau 614 detik. Ini untuk detailnya. Oke, kalau gitu eh, mungkin sekian untuk penjabaran dari soal tugas mingguan praktikum penelitian operasional model ke-7. Kurang lebih mohon maaf. Saya dari Budi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.